Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini bisa berjumpa meskipun lewat daring. Semoga anak-anakku semua bersama keluarga sehat walafiat. Sebelum pembelajaran daring pada hari ini kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu agar materi atau pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk materi pada pertemuan kedua adalah karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia, dan nanti dilanjut dengan jalur transportasi perdagangan internasional di Indonesia. Yang pertama, wilayah daratan. Daratan adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Wilayah daratan di dunia ini lebih sempit bila dibandingkan dengan wilayah perairan. Daratan Indonesia terbentuk dari dataran tinggi, dataran rendah, bukit, perbukitan, gunung, dan pegunungan. Saya akan menjelaskan tentang dataran rendah, dataran tinggi, bukit, dan perbukitan. Dataran rendah, apa sih dataran rendah? Dataran rendah adalah dataran yang berketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan. Wilayah daratan itu terdapat di Pulau Jawa bagian utara, dataran rendah Sumatera Timur, dataran rendah Kalimantan Barat dan Selatan. Biasanya wilayah dataran rendah cocok dijadikan sebagai wilayah pertanian, perkebunan, peternakan, industri, perumahan, dan sentra bisnis. Kalau dataran tinggi, nama lainnya adalah plato, yaitu dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Meskipun memiliki ketinggian yang lebih, daerah ini masih memungkinkan terjadinya mobilitas penduduk. Jadi di daerah dataran tinggi ini tidak mati, tapi masih dimanfaatkan oleh penduduk sebagai mobilitas atau sebagai perpindahan, baik itu untuk kegiatan ekonomi, untuk kegiatan sosial, maupun untuk perumahan. Relief dataran tinggi dengan banyak pegunungan dan perbukitan, memiliki tanah yang subur dan udara yang sejuk sehingga sangat diminati penduduk untuk kegiatan. Contoh dataran tinggi di Jawa antara lain Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Magelang, Dieng, dan Malang. Kemudian yang ketiga ada bukit dan perbukitan. Bukit adalah bagian dari permukaan bumi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya dengan ketinggian kurang dari 600 meter di atas permukaan laut. Bukit tidak tampak curam seperti halnya gunung. Kemudian yang keempat ada gunung dan pegunungan. Gunung merupakan bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekelilingnya dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan laut atau lebih. Sedangkan pegunungan itu bagian dari beberapa gunung yang menyatu menjadi satu. Itu wilayah daratan.
sini ada Sirkum Pasifik, membentuk cincin api Pasifik yang memiliki 2 cabang di Indonesia. Ada Sirkum Mediterania, membentuk busur pegunungan luar dan busur dalam. Busur dalam bersifat vulkanik atau ke gunung apian, sedangkan busur luar bersifat non-vulkanis. Kemudian, karakteristik wilayah perairan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki luas perairan 3,1 juta kilometer persegi. Wilayah perairan meliputi danau, sungai, laut, teluk, selat, dan samudra. Danau adalah wilayah perairan berupa cekungan di tengah daratan. Contohnya danau terbesar di Indonesia adalah Danau Toba. Kemudian yang kedua, sungai, perairan sempit yang mengalir di daratan. Sungai terpanjang di Pulau Jawa adalah Sungai Bengawan Solo. Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas. Kemudian laut, wilayah perairan luas di permukaan bumi. Biasanya laut dimanfaatkan oleh para nelayan untuk mencari nafkah. Kemudian teluk adalah perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Kemudian selat, laut sempit yang berfungsi sebagai pelayaran antara 2 pulau. Contohnya Selat Madura, yaitu menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Kemudian yang terakhir adalah samudra. Samudra adalah bentangan air asin yang menutupi cekungan yang sangat luas. Itu perkembangan jalur transportasi laut Indonesia. Hingga sekarang, laut berperan penting sebagai jalur perdagangan dunia. Indonesia dengan lautnya yang luas berperan penting bagi pelayaran dunia. Laut Indonesia menjadi bagian dari jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Posisi strategis Indonesia di antara 2 benua dan 2 samudra menjadi modal utama Indonesia sebagai poros maritim dunia. Perkembangan jalur transportasi dibagi menjadi 3. Transportasi pada masa Kerajaan Nusantara, pada masa kolonialisme Portugis dan Belanda, dan masa kemerdekaan sampai saat ini. Perkembangan jalur transportasi laut di Indonesia yang pertama, pada masa Kerajaan Nusantara. Pada masa perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia, Selat Malaka menjadi jalur penting bagi pelayaran dan perdagangan di Nusantara atau Indonesia. Ramainya jalur pelayaran di Selat Malaka mendorong munculnya bandar-bandar penting di sekitarnya seperti Samudra Pasai, Malaka, dan kota Cina. Kegiatan pelayaran dan perdagangan laut Nusantara mencapai puncaknya pada zaman Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga abad ke-11. Sriwijaya memiliki armada laut yang kuat. Sriwijaya berhasil mengendalikan wilayah laut di sekitar Pulau Sumatera dan Jawa hingga wilayah Malaysia dan Kamboja. Itu pada masa Kerajaan Nusantara. Yang kedua, pada masa kolonialisme Portugis dan Belanda. Pada abad ke-15, bangsa Eropa mencoba menguasai wilayah Nusantara. Ekspansi dilakukan pertama kali oleh bangsa Portugis, yaitu pada tahun 1512, berhasil menguasai Malaka. Kemudian Belanda berhasil menguasai maritim lewat perusahaan dagang Hindia Timur Belanda bernama VOC.
yang didirikan pada tahun 1602. Kemudian yang ketiga, pada masa kemerdekaan hingga kini, pemerintah menetapkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kebijakan ini mampu menggerakkan pembangunan bidang maritim. Pemerintah terus berusaha menjadikan potensi maritim sebagai penggerak utama ekonomi nasional. Pada gambar di slide adalah alur laut kepulauan Indonesia atau disingkat ALKI. ALKI digunakan sebagai jalur navigasi internasional dan disetujui International Maritime Organization atau IMO. ALKI, alur laut kepulauan Indonesia, sebagai alur pelayaran dan penerbangan oleh kapal atau pesawat udara internasional. Alurnya ada 3, ada ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3A, dan ALKI 3C. ALKI 1 meliputi Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan di ALKI 1. ALKI 2 meliputi Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi. Yang ketiga, 3A meliputi Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. ALKI 3C meliputi Laut Arafuru, Laut Banda, terus ke utara yaitu di ALKI 3A. Alur laut tersebut ditetapkan sebagai hak lintas laut dan kepulauan, baik pelayaran maupun penerbangan, serta dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing melintasi wilayah Indonesia. ALKI ditetapkan untuk menghubungkan 2 perairan bebas, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. ALKI ini berperan penting bagi pelayaran dunia. ALKI dilalui kapal-kapal yang membawa kira-kira 45% dari total nilai perdagangan dunia. Penetapan ALKI mendukung program pemerintah yang berupaya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kemudian, jalur perdagangan maritim internasional di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Negara kepulauan sering diartikan sebagai negara yang terdiri atas pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan. Laut dipandang sebagai pembatas atau pemisah. Seharusnya laut dipandang sebagai penghubung pulau-pulau. Transportasi laut merupakan jenis transportasi termurah dibandingkan transportasi darat dan udara untuk angkutan logistik. Biaya transportasi yang murah akan menyebabkan harga barang kebutuhan juga murah di penjuru pulau di Indonesia. Pembangunan jalur laut Indonesia. Kementerian Perhubungan menetapkan Tanjung Priok dan Tanjung Perak sebagai pelabuhan keberangkatan dengan 6 pelabuhan penghubung lokal. Keenam pelabuhan itu adalah Kijang, Waingapu, Tual, Babang, Manokwari, serta pelabuhan di sekitar wilayah Sibolga dan Teluk Bayur. Dari penjelasan mengenai jalur perdagangan maritim internasional di Indonesia, alur laut kepulauan Indonesia, dan perairan dan daratan, apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.